Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seram Sejati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan ingat, tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Setelah menjelajahi hutan dan merasakan kekuatan alam, Rudy kembali ke clearing tempat mereka pertama kali melakukan ritual. Dia tahu bahwa untuk membantu hantu penari, dia harus menghadapi ketakutannya. Ketakutan yang selama ini mengganggu pikirannya, takut akan hantu, takut akan kegelapan, dan yang terpenting, takut akan apa yang tidak dia ketahui. Malam itu, Rudy berdiri sendirian di tengah clearing, dikelilingi oleh hutan yang sunyi. Suara malam hanya terdengar dari jauh dan bulan bersinar terang di atasnya. Dia menutup matanya dan mengingat kembali semua yang telah terjadi. Dia ingat bagaimana Lila, hantu penari, menari dengan penuh kesedihan dan bagaimana dia merasa terhubung dengan arwah itu. Rudy menyadari bahwa ketakutannya bukan hanya tentang hantu, tetapi juga tentang kehilangan dan penyesalan. Kenapa aku takut? Rudy bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku takut pada hantu atau pada kenyataan bahwa aku mungkin tidak bisa membantunya? Dia merasakan beban di dadanya, dan saat dia membuka matanya, dia melihat bayangan samar di antara pepohonan. Hantu penari muncul, menari dengan gerakan yang anggun, tetapi kali ini, Rudy tidak merasa terancam. Sebaliknya, dia merasakan empati yang mendalam. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Rudy melangkah maju. Lila, panggilnya, suaranya bergetar tetapi penuh tekad. Aku ingin membantumu. Aku tidak akan lari lagi. Hantu penari berhenti menari dan menatapnya, matanya penuh harapan dan kesedihan. Rudy merasakan jantungnya berdegup kencang, tetapi dia tidak mundur. Dia tahu bahwa untuk membantu Lila, dia harus menghadapi ketakutannya. Saat dia berdiri di sana, Rudy merenungkan apa yang sebenarnya ditakutinya. Dia takut akan kegelapan yang tidak diketahui, tetapi lebih dari itu, dia takut akan kegagalan. Kegagalan untuk membantu Lila, kegagalan untuk memahami dirinya sendiri. Namun, saat dia melihat Lila, dia menyadari bahwa ketakutan itu tidak akan menghalanginya. Dia harus berani tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk arwah yang terjebak. Bersama-sama, kita bisa menemukan jalan, Rudy berjanji, dan saat itu, dia merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Dia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang Lila, tetapi juga tentang menemukan keberanian dalam dirinya sendiri. Dengan tekad yang bulat, Rudy bersiap untuk melanjutkan pencarian, siap menghadapi apapun yang akan datang. Setelah menghadapi ketakutannya, Rudy merasa siap untuk terlibat lebih dalam pencarian untuk membantu hantu penari. Dia memutuskan untuk mengikuti ritual yang dilakukan oleh penduduk Desa Harapan, berharap bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tradisi dan budaya mereka. Rudy tahu bahwa menghormati tradisi adalah kunci untuk menghubungkan dirinya dengan Lila. Malam itu, desa dipenuhi dengan cahaya lilin dan suara gendang yang menggema. Penduduk desa berkumpul di alun-alun mengenakan pakaian tradisional yang berwarna-warni. Rudy merasa bersemangat dan sedikit cemas saat dia bergabung dengan mereka. Pak Amir, orang tua bijak desa, memanggilnya untuk bergabung dalam lingkaran. Kau siap untuk belajar, Rudy? Tanyanya dengan senyuman. Rudy mengangguk, dan saat ritual dimulai, dia merasakan energi yang kuat mengalir di sekelilingnya. Para penari bergerak dengan anggun, mengiringi nyanyian yang menggugah jiwa. Rudy terpesona oleh keindahan gerakan mereka, dan saat dia ikut menari, dia merasakan keterhubungan yang mendalam dengan alam dan arwah yang menghuni hutan. Saat malam semakin larut, Pak Amir mulai menjelaskan makna dari setiap gerakan dan nyanyian. Ritual ini adalah cara kita menghormati arwah nenek moyang dan meminta perlindungan dari mereka, katanya. Rudy mendengarkan dengan seksama, menyadari betapa pentingnya tradisi ini bagi penduduk desa. Dia merasa terhormat bisa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Di tengah ritual, Rudy merasakan kehadiran Lila.
Dia melihat bayangan sosok wanita menari di antara cahaya lilin dan hatinya bergetar. Rudy menyadari bahwa lila adalah bagian dari tradisi ini dan dia harus menghormatinya dengan sepenuh hati. Dalam momen itu, Rudy mengalami pengalaman spiritual yang mendalam. Dia merasa seolah-olah arwah nenek moyang mengalir dalam dirinya, memberikan kekuatan dan keberanian. Saat ritual berakhir, Rudy merasa terinspirasi. Dia memahami bahwa menghormati tradisi dan budaya bukan hanya tentang mengikuti aturan, tetapi juga tentang merasakan koneksi dengan sejarah dan orang-orang yang telah datang sebelum kita. Rudy bertekad untuk melanjutkan pencariannya, tidak hanya untuk membantu Lila, tetapi juga untuk menjaga warisan budaya yang berharga ini. Dengan semangat baru, Rudy tahu bahwa langkah selanjutnya adalah menemukan cara untuk menghubungkan ritual ini dengan hantu penari, dan dia siap menghadapi tantangan yang akan datang. Setelah terlibat dalam ritual yang mendalam, Rudy merasa dorongan untuk menggali lebih dalam tentang legenda hantu penari. Dia tahu bahwa untuk membantu Lila, dia harus memahami kebenaran di balik hantu itu. Dengan semangat baru, Rudy kembali ke Pak Amir berharap bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang asal-usul hantu penari. Di teras rumah Pak Amir, Rudy duduk dengan penuh harap. Pak Amir, bisakah Anda menceritakan lebih banyak tentang hantu penari? Saya merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar legenda, tanyanya. Pak Amir menghela napas, matanya menatap jauh ke dalam hutan. Hantu penari adalah kisah yang telah ada sejak lama. Dia adalah Lila, seorang penari yang terjebak antara dua dunia karena cinta yang terlarang. Rudy mendengarkan dengan seksama saat Pak Amir mulai menceritakan kisah tragis Lila. Dia jatuh cinta pada seorang pemuda dari suku yang berbeda. Ketika mereka berencana untuk menikah, keluarga Lila menolak dan memaksanya untuk mengikuti tradisi. Dalam kebingungan, Lila memilih untuk menari di malam ritual, tetapi saat itu dia menghilang ke dalam hutan, tidak pernah kembali. Fakta-fakta yang diungkapkan Pak Amir mengejutkan Rudy. Dia menyadari bahwa Lila bukan hanya hantu yang menakutkan, tetapi juga seorang wanita yang terjebak dalam situasi yang tidak adil. Rudy merasakan tanggung jawab yang mendalam untuk menyebarkan kebenaran ini. Kita harus memberitahu penduduk desa tentang kisah sebenarnya. Lila tidak pantas dianggap sebagai hantu yang menakutkan, katanya dengan penuh semangat. Pak Amir mengangguk, kau benar, Rudy. Kita harus menghormati arwahnya dan mengingatkan orang-orang tentang cinta dan pengorbanan yang dia lakukan. Rudy merasa terinspirasi. Dia tahu bahwa tugasnya tidak hanya untuk membantu Lila, tetapi juga untuk mengubah pandangan orang-orang tentang hantu ini. Dengan tekad yang bulat, Rudy berencana untuk mengadakan pertemuan di desa, mengajak semua penduduk untuk mendengarkan kisah Lila. Dia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi ketakutan yang tidak berdasar terhadap hantu penari. Rudy merasa bahwa dengan menyebarkan kebenaran, dia bisa membantu Lila menemukan kedamaian yang selama ini hilang. Saat dia melangkah keluar dari rumah Pak Amir, Rudy merasakan beban tanggung jawab di pundaknya, tetapi juga semangat baru untuk melanjutkan perjuangannya. Dia tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi tantangan, tetapi dia siap menghadapi apapun demi kebenaran dan untuk menghormati arwah Lila. Malam itu, suasana di desa Harapan terasa mencekam. Rudy, Dika, dan Sari baru saja selesai berdiskusi tentang rencana mereka untuk menyebarkan kebenaran tentang hantu penari ketika suara angin yang menderu mulai terdengar. Rudy merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan dan ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Tiba-tiba, suara gemerisik dari luar membuat mereka terdiam. Apa itu? Tanya Sari, suaranya bergetar. Dika menatap Rudy, kita harus pergi dari sini. Aku merasa ada yang mengawasi kita. Mereka segera keluar dari rumah dan saat melangkah keluar, bayangan samar terlihat di antara pepohonan. Hantu penari Lila berdiri di sana, wajahnya tampak sedih tetapi juga marah. Rudy merasakan ketegangan memuncak. Lila, kami ingin membantu, teriaknya, tetapi hantu itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia mulai bergerak cepat menuju mereka. Lari! Teriak Dika dan mereka bertiga berlari ke arah hutan. Suara langkah kaki mereka bergema di antara pepohonan dan Rudy merasakan jantungnya berdegup kencang. Hantu penari mengejar mereka, menciptakan suasana mencekam. Rudy bisa merasakan kehadiran Lila di belakangnya seolah dia ingin menangkap mereka. Saat mereka berlari, Rudy berusaha untuk tetap tenang. Kita harus menemukan jalan keluar, serunya. Sari yang sudah kehabisan napas berusaha untuk tidak panik. Kemana kita harus pergi? Tanyanya, wajahnya pucat. Ke arah sungai. Dika menjawab, berusaha mengingat jalan yang mereka lalui sebelumnya. Mereka berlari secepat mungkin, tetapi suara tawa lembut Lila terdengar di belakang mereka membuat ketakutan semakin mendalam.
Rudy merasa terjebak antara rasa takut dan empati. Dia tahu bahwa Lila tidak ingin menyakiti mereka, tetapi ketidakpahaman dan kesedihannya membuatnya berbahaya. Saat mereka mendekati sungai, Rudy merasakan keberanian yang baru. Kita tidak bisa terus melarikan diri. Kita harus menghadapi dia, serunya. Dika dan Sari menatapnya dengan bingung, tetapi Rudy tahu bahwa mereka harus menghentikan siklus ketakutan ini. Dengan tekad yang bulat, Rudy berhenti dan berbalik menghadapi Lila. "Kami tidak ingin melukaimu. Kami ingin membantumu," teriaknya, suaranya menggema di antara pepohonan. Hantu penari berhenti sejenak, matanya menatap Rudy dengan campuran kebingungan dan kesedihan. Momen ketegangan itu terasa seperti selamanya dan Rudy tahu bahwa keberanian mereka untuk menghadapi ancaman ini akan menentukan nasib mereka semua. Dia berharap bahwa dengan mengungkapkan niat baik mereka, Lila akan mendengar dan memahami. Setelah pengalaman menakutkan di hutan, Rudy, Dika, dan Sari akhirnya kembali ke Desa Harapan. Kaki mereka terasa lelah, tetapi semangat untuk menceritakan pengalaman mereka membuat langkah mereka semakin mantap. Saat mereka memasuki desa, suasana tenang menyambut mereka, tetapi Rudy bisa merasakan ketegangan di udara. Penduduk desa yang melihat mereka pulang menatap dengan penuh rasa ingin tahu. "Rudy, Dika, Sari," teriak Pak Amir yang segera mendekati mereka. "Apa yang terjadi? Kami khawatir." Rudy menatap wajah-wajah cemas penduduk desa dan merasakan beban di dadanya. Dia tahu bahwa mereka harus menceritakan apa yang telah terjadi di hutan. Setelah berkumpul di alun-alun desa, Rudy berdiri di depan penduduk desa yang penasaran. "Kami baru saja mengalami sesuatu yang luar biasa," katanya, suaranya bergetar. "Kami bertemu dengan hantu penari Lila. Dia bukan musuh, tetapi arwah yang terjebak karena cinta yang terlarang." Penduduk desa terdiam mendengarkan dengan seksama. Dika melanjutkan, "Kami melihat betapa sedihnya dia. Dia hanya ingin dicintai dan dihormati. Kami merasa terhubung dengan kisahnya." Sari menambahkan, "Kami belajar bahwa ketakutan kita terhadap hantu seringkali berasal dari ketidakpahaman. Lila tidak ingin menyakiti kita." Reaksi penduduk desa bervariasi. Beberapa terlihat terkejut sementara yang lain mulai berbisik. "Apakah mungkin hantu itu benar-benar ingin berkomunikasi?" tanya seorang wanita tua. "Kita harus menghormati arwahnya," jawab Pak Amir mengangguk setuju. "Kita tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai kita." Rudy merasakan harapan baru. "Kita harus melakukan ritual untuk menghormati Lila dan membantu arwahnya menemukan kedamaian," katanya dengan penuh semangat. "Kita bisa mengubah pandangan orang-orang tentang hantu ini. Mari kita buktikan bahwa cinta dan pengertian bisa mengalahkan ketakutan." Penduduk desa mulai berdiskusi dan Rudy melihat semangat mulai tumbuh di antara mereka. Dia merasa bangga bisa berbagi pengalaman dan pelajaran yang didapat. Rudy tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir, tetapi langkah pertama untuk mengubah pandangan desa telah dimulai. Dengan tekad yang bulat, Rudy, Dika, dan Sari bersiap untuk mengadakan ritual yang akan menghormati Lila dan mengajak seluruh desa untuk bersatu. Mereka percaya bahwa dengan cinta dan keberanian, mereka bisa membantu arwah yang terjebak dan mengubah ketakutan menjadi pemahaman. Setelah pertemuan di alun-alun desa, Rudy, Dika, dan Sari merasa terdorong untuk menggali lebih dalam tentang sejarah hantu penari. Mereka tahu bahwa untuk membantu Lila, mereka perlu memahami lebih banyak tentang masa lalu dan bagaimana kisahnya terjalin dengan tradisi desa. Dengan semangat baru, mereka merencanakan perjalanan ke beberapa tempat bersejarah yang berkaitan dengan legenda tersebut. Pagi itu mereka berangkat menuju situs kuno yang terletak di tepi sungai. Tempat itu dikenal sebagai Batu Cinta, di mana konon Lila dan kekasihnya sering bertemu. Saat mereka tiba, Rudy merasakan aura yang berbeda. Batu besar yang terletak di tengah hutan itu tampak megah, dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun. "Ini adalah tempat di mana cinta mereka tumbuh," kata Rudy, mengagumi keindahan alam di sekitarnya. Dika mulai mencari-cari di sekitar batu, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan lebih lanjut tentang kisah Lila. "Mungkin ada petunjuk di sini," ujarnya. Sari, yang merasa terhubung dengan tempat itu, mulai menceritakan legenda yang dia dengar dari neneknya. Dulu orang-orang percaya bahwa batu ini memiliki kekuatan untuk menyatukan cinta yang terpisah. Saat mereka menggali lebih dalam, Rudy menemukan ukiran kecil di permukaan batu. "Lihat ini!" teriaknya menunjuk pada gambar yang samar. Ukiran itu menggambarkan seorang wanita menari dengan seorang pria di sampingnya. Rudy merasakan jantungnya berdegup kencang. Ini pasti Lila dan kekasihnya. Momen itu membuat mereka merenungkan hubungan antara masa lalu dan masa kini. Rudy berkata kisah mereka tidak hanya tentang cinta yang terlarang, tetapi juga tentang pengorbanan dan kehilangan. Kita harus menghormati mereka dengan cara yang lebih baik.
Dika mengangguk setuju. Kita bisa mengadakan ritual di sini mengundang penduduk desa untuk merayakan cinta mereka dan mengingat pelajaran yang bisa kita ambil. Sari menambahkan dengan cara ini kita bisa menghubungkan masa lalu dengan masa kini dan membantu Lila menemukan kedamaian. Dengan semangat baru mereka memutuskan untuk kembali ke desa dan mengajak penduduk untuk ikut serta dalam ritual di Batu Cinta. Rudy merasa bahwa mereka sedang membangun jembatan antara sejarah dan masa kini, dan dengan setiap langkah, mereka semakin dekat untuk membantu Lila dan mengubah pandangan desa tentang hantu.